Shalom, Amanginang Remaja Naposo Bulung dan juga anak-anak kami sekolah minggu yang kami kasihi. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu dan kini tiba saatnya saya harus berpamitan kepada saudara sekalian melalui renungan singkat ini. Sebelum esok di tengah peribadahan Minggu 4 Mei 2025 pada pukul 7.30 pagi akan diberangkatkan dalam doa di tengah gereja HKWP Kebayoran Lama ini untuk melanjutkan tugas panggilan Allah dalam pelayanan misi. Mari kita simak firman Tuhan dari Filipi pertama ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Amanginang Remaja Naposo dan juga sekolah minggu yang terkasih, ayat ini sangat tepat untuk kita renungkan bersama. Saya sangat bersyukur karena sepanjang pelayanan bersama saudara, kita telah membangun persekutuan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan kasih. Apalagi ketika setiap kali saya mengingat wajah dan perbuatan kasih saudara sekalian. Dalam konteks kehidupan kita yang saling mengasihi sebagai jemaat, mari kita merenungkan firman Tuhan ini untuk memelihara persekutuan dalam 3 hal. Yang pertama, mengingat dengan syukur. Paulus memulai suratnya dengan berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kalimat ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah luapan dari hati yang penuh dengan kasih. Paulus merasakan kebahagiaan bersama dengan jemaat Filipi dalam kasih Tuhan. Tentu saya pun mengucap syukur kepada Allah setiap kali saya mengingat para saudara sekalian. Dalam perjalanan pelayanan ini, kita boleh bersama. Saya tidak hanya melihat pertumbuhan rohani, tetapi juga ikatan kasih yang begitu mendalam di antara kita. Para seorang nama Cerosu, Jala Masai Uli. Ada tawa, ada air mata, ada perjuangan dalam pelayanan, dan pasti memberikan kesan yang indah dalam setiap kenangan di dalam kebersamaan kita. Paulus juga mengajarkan bahwa momen mengucap syukur yang ia maksudkan ialah ia mengajarkan apa itu kasih yang nyata, sekalipun dia sedang dalam penjara, namun tetap mampu melihat kasih karunia Allah dalam dirinya dan juga terhadap jemaat Filipi. Maka demikian pula kita. Sekalipun kita ada berbagai tantangan dalam kebersamaan selama ini, namun saya melihat bagaimana gereja ini juga selalu tetap setia, tetap melayani, dan tetap menjadi terang di tengah publik. Maka saya pun yakin para amang dan inang akan terus bersyukur, tetap mengingat mereka-mereka yang kita kasihi. Lalu yang berikutnya, yang kedua, sukacita dalam kebersamaan dan persekutuan. Paulus berkata bahwa ia selalu berdoa dengan sukacita karena persekutuan bersama dengan jemaat Filipi di dalam pemberitaan Injil. Inilah sukacita yang juga saya alami di antara kita semuanya. Kita tidak hanya hadir dalam gedung yang sama setiap minggu, tetapi kita hadir dalam persekutuan kasih yang saling mendorong, saling membangun, dan saling melayani. Bukan juga karena kita sempurna, tetapi karena kita mau belajar bersama, mau bertumbuh dalam perubahan, saling melayani, dan juga penuh dengan saling mengasihi. Kita dapat bersama-sama menjadi mitra Allah dalam pelayanan Injil. Setiap kegiatan, setiap pelayanan kor dan sermon, serta pelayanan diakoni, semuanya adalah bagian dari persekutuan itu di dalam Tuhan. Maka yang ketiga, kita harus menatap masa depan.
Paulus menutup bagian ini dengan sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Inilah kepercayaan yang saya bawa juga hari ini. Dalam renungan ini, memberitakannya kepada saudara sekalian bahwa pelayanan di gereja ini dimulai oleh Allah itu sendiri. Persekutuan kita atas karya Allah itu sendiri. Ia yang memulai, Ia pula yang akan menyempurnakannya. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari setiap perjalanan pertumbuhan gereja. Karena pekerjaan pelayanan bukan bertumpu pada seorang pelayan saja, tetapi pada tubuh Kristus yang hidup dan yang bergerak melalui banyak anggota, yaitu kita semua, tubuh Kristus itu sendiri. Amang-inang saudaraku yang terkasih, inilah iman yang harus kita bawa, bahwa Tuhan yang sama yang menyertai hari kemarin tetap menyertaiku, dan kamu juga hari ini, dan besok, dan sampai selamanya. Maka saya undang kita semua untuk terus menaruh harap pada Allah, untuk menguatkan kita terus melayani, terus menjadi jemaat yang setia. Saatnya kita harus berpisah karena jarak dan tugas panggilan Allah dalam misi pelayanan selanjutnya. Kisah persekutuan kita, persaudaraan kita akan menjadi kenangan indah yang harus kita jalin selamanya untuk tetap erat. Secara khusus, kenangan akan firman Tuhan yang kita pelajari bersama di dalam pelayanan yang kita jalani bersama. Saya yakin sebagaimana Paulus juga berkata bahwa Ia, Yesus yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya. Maka Ia juga yang akan meneruskan pertumbuhan, persaudaraan, dan persekutuan kita selanjutnya. Akhirnya, izinkan saya menutup renungan ini dengan kesungguhan hati saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan iman saya atas panggilan dan perintah Tuhan dalam pelayanan di tengah gereja HKBP Kebayoran Lama sejak tahun 2022 hingga 2025 ini. Terima kasih untuk setiap doa, dukungan, canda, air mata, dan kebersamaan kita dalam melayani. Biarlah kasih Kristus menyertukan kita, menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan, dan memimpin para amang dan inang, remaja Naposo Bulung, dan anak-anak kami sekolah minggu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.